Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang statistika. Ayo kita kenal dulu apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data, serta cara mengambil keputusan yang akurat. Contohnya, dulu kalian pernah melihat diagram lingkaran, ini juga salah satu penerapan statistika. Yang kedua, ini ada sensus penduduk. Sensus penduduk juga menggunakan ilmu statistika. Yang ketiga, grafik kenaikan jumlah kasus corona yang ramai dibicarakan saat ini juga salah satu penerapan dari statistika. Jadi, dilihat apakah pasiennya naik, mengalami penaikan atau mengalami penurunan. Jika mengalami penaikan, maka pemerintah harus mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi tersebut. Jika mengalami penurunan, bagaimana? Nah, itulah contoh aplikasi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena statistika itu sangat penting, makanya kita perlu belajar statistika ini mulai dari sekarang. Nah, tadi kalian ada kata data. Mungkin kalian sudah sering mendengar atau membaca kata data ini. Jadi saya memperjelas definisi dari data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta berupa angka atau simbol yang diperoleh dari pengamatan maupun penelitian. Jadi semua informasi yang kalian dapatkan itu bisa disebut sebagai data. Ada juga istilah datum. Datum ini adalah bentuk tunggal dari data. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada yang bilang data-data, itu istilah yang salah. Kenapa? Karena data itu sudah bentuk jamak. Tunggalnya datum. Jadi kalau data-data itu salah. Oke, lanjut. Data berdasarkan jenisnya, macamnya itu ada dua. Yang pertama, data kuantitatif. Datanya ini bisa berupa angka. Contohnya, tinggi badan kelas siswa kelas 7. Itu kan semuanya berupa angka. Berarti contoh bentuk data kuantitatif. Ada lagi mungkin data tentang tinggi badan suatu sekolah, atau data tentang nilai suatu mata pelajaran di kelas 7 misalnya. Itu semua kan berupa angka. Kalau berupa angka berarti namanya data kuantitatif. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif ini berupa sifat atau keadaan objek. Jadi tadi kuantitatif angka, sedangkan kualitatif ini biasanya berupa huruf. Contoh, saya mendata TV favorit kalian. Ada yang suka Global TV, ada yang suka TVRI, ada yang suka Kompas. Nah, itu contoh data kualitatif karena nantinya akan berupa huruf. Oke, jelas dari sini? Lanjut. Kita akan belajar tentang cara mengumpulkan data. Kita bisa mengumpulkan data dengan berbagai cara. Salah satunya yang pertama ada wawancara. Seperti kalian tahu, wawancara tanya jawab. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi. Nah, contoh data apa sih yang diambil saat wawancara? Ini contohnya data tentang kondisi suatu keluarga di daerah perkotaan dan di pedesaan. Contoh misalnya di perkotaan itu keadaannya bagaimana, di pedesaan itu keadaannya bagaimana. Nah, misalnya di perkotaan rumahnya dempet-dempet, kalau di pedesaan agak renggang, seperti itu. Nah, data yang bagaimana yang harus diambil dengan cara kuesioner atau angket? Biasanya contoh data tentang pemain bulu tangkis favorit teman sekelasmu. Nah, itu bisa pakai kuesioner atau angket. Atau data tentang artis favorit kamu, itu juga bisa dalam bentuk kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi. Observasi ini pengamatan, jadi datanya bisa dikumpulkan hanya melalui pengamatan. Contohnya data tentang berat badan teman sekelasmu atau tinggi badan teman sekelasmu, ini bisa melalui observasi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke statistikanya. Misal saya punya data berat badan 5 siswa.
56, 35, 74, 70, dan 40. Dari sini informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, siswa yang paling kurus memiliki berat badan 35 kg. Kemudian, siswa yang paling gemuk adalah 74 kg. Informasi-informasi seperti inilah yang harus kita dapatkan saat membaca data. Nah, bagaimana jika datanya seperti ini? Ini kan susah ya, kita lihat mana yang paling kecil, 42, yang paling besar 82. Nah, ini kan agak susah membacanya. Bagaimana cara kita agar mudah membaca data ini? Yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk lain. Nah, oleh karena itu dalam kelas 7 ini kita belajar cara menyajikan data. Nah, nanti statistika selanjutnya bisa dipelajari di tingkat selanjutnya. Di kelas 8 ada, di kelas 9 ada, di SMA nanti juga ada. Nah, sekarang untuk kelas 7 kita hanya belajar tentang cara menyajikan data. Cara menyajikan data sebenarnya ada banyak sekali. Namun di SMP ini yang kita pelajari hanya 4 dulu. Yang pertama, tabel, yang kedua diagram bantang, yang ketiga garis, dan yang keempat diagram lingkaran. Jadi data tersebut yang tadi banyak itu agar mudah dibaca bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran akan kita pelajari dalam video selanjutnya. Sekian dari silahkan komen nama, kelas, nomor absen di bawah ini ya. Nanti akan saya gunakan sebagai nilai kehadiran. Kemudian kalau kalian punya pertanyaan silahkan ditulis juga di situ, akan saya masukkan dalam nilai keaktifan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.